Swastiastu Bapak, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Herlin yang menjaga pada hari ini. Saya berbicara dengan Pak siapa? Bapak Dio. Usianya berapa Bapak ya? 50 tahun. 50 tahun. Kalau boleh tahu Bapak ada keluhan apa di sini? Saya udah batuk selama 2 minggu lalu. Batuk selama 2 minggu Bapak. Kira-kira gimana kronologisnya sehingga Bapak terjadi batuk? Sebelumnya karena mungkin juga pengaruh makanan dan kondisi tubuh aja. Gitu. Kalau boleh tahu kualitas batuk Bapak itu apakah batuk kering atau batuk berdahak? Berdahak. Batuk berdahak. Kalau bisa dijelaskan lagi, apakah dahaknya berbau? Sedikit. Kalau untuk warna dahaknya bagaimana? Putih tapi ada kuning-kuningnya. Gitu. Kalau misalnya dalam satu hari kira-kira jika diukur itu kira-kira seberapa banyak dahak yang Bapak keluarkan? Satu hari mungkin sekitar setengah 3/4 gelas ya. 3/4 gelas. Baik, apa kira-kira faktor yang memperberat keluhan Bapak? Serta pilek. Tindakan pilek ya Pak, jadi lebih parah. Kalau untuk memperingan batuknya, apa tindakan yang Bapak lakukan? Minum air, berdiri tegak. Apakah Bapak minum obat sebelumnya? Belum. Belum minum obat. Kalau Bapak ada keluhan lain selain batuk? Kawan kan. Itu aja. Kalau dari riwayat penyakit terdahulu, apakah Bapak pernah mengalami hal seperti ini? Sebelumnya pernah, cuma nggak separah ini. Kalau dari keluarga, apakah pernah mengalami hal seperti ini? Iya. Dari siapa? Bapak, ibu, atau saudara? Istri. Oh begitu. Kalau misalnya faktor sosial kehidupan Bapak sehari-hari itu, apakah Bapak ada kebiasaan merokok atau apa? Tidak ada. Di tempat kerja bagaimana? Apakah ada terpapar sesuatu? Enggak juga. Tidak ada. Bapak jadi untuk melakukan diagnosis dari gejala yang Bapak alami, saya perlu melakukan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisiknya saya akan memeriksa pemeriksaan fisik dada di bagian anterior dan bagian depan. Nanti saya minta Bapak untuk melepaskan pakaian Bapak saat diperiksa. Apakah Bapak bersedia untuk diperiksa? Baik, silakan Bapak ya bersiap-siap melepaskan pakaiannya. Baik, Bapak bisa berbaring. Bapak berbaring dengan rileks dengan posisi tangan itu abduksi, yaitu menjauhi batang tubuh Bapak. Jadi jangan mendekatkan tangannya. Untuk pemeriksaan fisik dada anterior yang pertama, saya akan melakukan inspeksi, yaitu dengan dalam keadaan statis. Pada keadaan statis, saya akan memperhatikan bentuk dari dinding dada Bapak itu, apakah terdapat lesi, massa, dan juga deformitas. Baik, setelah saya perhatikan itu tidak ada, kemudian saya minta Bapak untuk bernafas dalam karena saya akan melihat atau menginspeksi dari keadaan dinamis Bapak. Baik, bisa tarik nafas Bapak dalam. Hembuskan Bapak. Baik, setelah itu saya akan menghitung waktu sekiranya 15 detik. Saya minta Bapak untuk bernafas normal saja Bapak. Baik Bapak, setelah 15 detik dilalui dan jika dihitung 1 menit itu frekuensi pernapasan Bapak itu normal, usaha dan kedalaman bernafas Bapak itu normal juga, dan tidak ada pola nafas abnormal pada dinding dada Bapak yang terlihat. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi, yaitu melakukan penekanan di beberapa titik di dada Bapak untuk mengetahui apakah adanya penambahan massa dan juga fraktur atau patah tulang. Jadi Bapak bila merasakan nyeri saat saya tekan, Bapak bisa bilang Bapak Saya mulai Bapak ya. Nyeri Bapak? Enggak. Apakah nyeri Bapak? Enggak. Nyeri Bapak? Enggak. Tidak ada nyeri Bapak baik, setelah melakukan palpasi nyeri tekan, saya akan melakukan palpasi untuk pengembangan dinding dada. Saya akan meletakkan kedua ibu jari saya itu pada prosesus sifoideus atau pada ulu hati. Lalu saya minta Bapak untuk bernafas yang dalam Bapak. Saya nafas Bapak. Hembuskan. Baik, pada pemeriksaan pengembangan dinding dada itu juga saat saya periksa itu Bapak hasilnya normal Bapak karena tidak ada keterlambatan gerak dan juga tidak ada retraksi. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan untuk mendengarkan frame itu taktil
pada dinding nada anterior Bapak. Ketika saya taruh tangan saya di dada Bapak, nanti saya minta Bapak untuk mengucapkan 99 Bapak ya. 99 99 99 99 99 99. Baik Bapak, jadi setelah saya melakukan pemeriksaan frenitus taktil bahwa pada lapang paru kanan Bapak itu terdengar lebih jelas daripada yang bagian kiri, dan juga dia mulai menghilang itu di bawah diafragma getarannya. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan yaitu perkusi untuk mengetahui yang pertama itu batas paru jantung, kemudian batas paru hepar Bapak nggih. Yang pertama saya akan melakukan perkusi terhadap batas paru hepar. Saya mulai Bapak nggih. Permisi Bapak ya. Baik Bapak, saya telah temukan perubahan suaranya ada di sini Bapak nggih. Kemudian saya akan menghitung batas paru jantung dimulai dari fossa supraclavicula itu ke arah inferior. Bapak, ada perubahan suara di sini dan kira-kira itu pada ICS 3 di mana hal itu normal Bapak nggih. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk membandingkan bagian lapang paru kanan dan kiri apakah terjadi perubahan suara. Jadi saya akan melakukan perkusi juga di beberapa titik. Nanti bila Bapak merasakan nyeri, Bapak bisa bilang nggih. Saya mulai Bapak ya. Baik Bapak, setelah saya bandingkan bahwa tidak ada perubahan suara yang terlalu signifikan bagian kanan dan kiri Bapak ini, di mana hal itu normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, yaitu untuk mendengarkan pola pernapasan Bapak juga. Nanti selagi saya menaruh membran stetoskop pada dinding dada Bapak, saya minta Bapak itu untuk bernafas dalam Bapak nggih. Saya mulai Bapak ya. Tarik nafas Bapak, hembuskan. 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 Tarik nafas, hembuskan. Lagi Bapak, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas Bapak, hembuskan. Tarik nafas Bapak, hembuskan. Tarik nafas Bapak, hembuskan. Baik Bapak, jadi ketika saya periksa dengan stetoskop bahwa saya mendengar ada suara tambahan, yaitu suara ronki pada seluruh lapang paru Bapak. Selanjutnya, karena terdengar suara tambahan, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap suara transmisi Bapak nggih. Jadi ketika saya tempelkan dengan stetoskop, saya minta Bapak untuk mengucapkan 99, kemudian E dengan panjang, dan juga membisikkan 99 Bapak nggih. Saya mulai Bapak ya. Katakan 99 Bapak. 99 E dengan panjang. E Dan bisikkan 99. Lagi sekali Bapak. 99 E dengan panjang. E Dan juga bisikkan 99. 99. 99 E. E Bisikkan 99. 99. 99 E. E Dan bisikkan 99. Baik Bapak, jadi setelah saya periksa, ketika Bapak mengucapkan 99 itu saya mendengarkan bronkofoni, kemudian Bapak E itu egofoni, dan juga
pada saat pemeriksaan 99 itu whisper bacteriolog, tapi saya tidak mendapatkan kelainan-kelainan seperti itu Bapak Angge, jadi hasilnya baik. Jadi pemeriksaan fisiknya sudah selesai, Bapak bisa mengenakan pakaian Bapak kembali, nggih, langsung kembali duduk di sini. Silakan Bapak. Baik Bapak, jadi dari pemeriksaan fisik yang sudah saya lakukan tadi, semua hasil normal Bapak G, cuma terdengar sedikit ada suara tambahan, yaitu suara ronki pada seluruh lapang paru Bapak. Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu yang cukup. Baik, Bapak dipersilakan ruangan Bapak G, semoga cepat sembuh Bapak.